Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM saya 2332011019. Di sini saya dari program studi ilmu hukum akan memaparkan materi tentang titik taut dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum cabang yang mengatur hubungan antara hukum perdata yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut dapat berupa perbedaan kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal, tempat dibuatnya perjanjian, tempat dilaksanakannya perjanjian, letak objek sengketa atau tempat terjadinya suatu peristiwa hukum perdata internasional tidak mengatur hak dan kewajiban para pihak secara langsung, melainkan menentukan hukum negara mana yang harus diterapkan serta pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Salah satu konsep terpenting dalam hukum perdata internasional adalah titik taut connecting factor. Konsep ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem hukum yang paling tepat diterapkan dalam suatu perkara yang melibatkan lebih dari satu negara. Pengertian titik taut adalah suatu keadaan fakta atau faktor yang menghubungkan suatu hubungan hukum dengan sistem hukum negara tertentu. Melalui titik taut, hakim dapat menentukan apakah suatu perkara termasuk ruang lingkup hukum perdata internasional dan hukum negara mana yang berlaku untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dengan kata lain, titik taut merupakan penghubung antara suatu hubungan hukum dengan suatu sistem hukum. Tanpa adanya titik taut, hakim dan kesulitan menentukan hukum yang harus digunakan dalam perkara yang mengandung unsur asing. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang. Kemudian mereka tinggal di Indonesia dan mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Dalam perkara tersebut terdapat beberapa titik taut, yaitu kewarganegaraan para pihak, tempat perkawinan dilangsungkan, dan domisili para pihak. Berdasarkan titik taut tersebut, hakim akan menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Fungsi titik taut memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum perdata internasional karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perkara merupakan perkara perdata internasional. Selain itu, titik taut digunakan untuk menentukan hukum negara yang berlaku terdapat sengketa, menentukan pengadilan yang berwenang, mengadili perkara, memberikan kepastian hukum secara adil dan memberikan keputusan hakim. Jenis-jenis titik taut dalam hukum perdata internasional ini, titik taut dibedakan menjadi dua, yaitu titik primer dan titik sekunder. Titik taut primer adalah faktor yang menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum mengandung unsur asing sehingga perkara tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup perdata internasional. Titik taut primer berfungsi untuk mengaktifkan adanya hubungan hakim lintas negara. Beberapa bentuk titik taut primer antara lain perbedaan kewarganegaraan para pihak, domisili yang berbeda dengan negara lain, tempat tinggal para pihak yang berbeda, tempat terjadinya suatu peristiwa hukum di luar negeri, tempat dibuatnya suatu perjanjian, serta letak objek sengketa yang berada di negara lain. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia membeli rumah di Malaysia. Sengketa mengenai rumah tersebut termasuk hukum perdata internasional karena objek sengketa berada di luar wilayah Indonesia. Contoh lain dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Korea Selatan yang dilangsungkan di Korea Selatan. Perkara tersebut memiliki unsur asing karena melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda, tempatnya perkawinan berbeda di luar negeri. Adapun di sini titik sekunder
salah satu perkara dipastikan memiliki unsur asing, hakim terus menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Penentuan tersebut dilakukan melalui titik taut sekunder. Dengan demikian, fungsi titik taut sekunder adalah memiliki sistem yang paling tepat diterapkan terhadap suatu perkara. Hukum atau hubungan keluarga pada umumnya untuk negara tepat ia menjadikan warga negara. Bentuk lainnya adalah lex domisili, yaitu untuk didasarkan pada domisili seseorang. Dalam asas ini, hukum yang digunakan adalah hukum negara, tepatnya seseorang. Negara lebih mengutamakan asas domisili dibanding asas kewarganegaraan karena dianggap lebih mencerminkan hubungan nyata seseorang dengan suatu negara. Dan dalam sengketa mengenai benda tidak bergerak dikenal asas lex rectur, yaitu hukum tempat benda tersebut berada di Malaysia. Apabila terjadi sengketa mengenai tanah yang berada di dalam bidang perjanjian dikenal asas lex loci contractus, yaitu hukum tepatnya dibuat perjanjian. Sebagai contoh, kontrol kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang yang ditangani di Singapura dapat menggunakan hukum Singapura apabila tidak ada pilihan hukum lain. Selain itu, terdapat lex legislation, yaitu hukum tempatnya pelaksanaan perjanjian. Sebagai contoh, suatu kontrak dibuat di Malaysia tetapi pelaksanaannya dilakukan di Indonesia. Dalam keadaan tentu, hukum Indonesia dapat digunakan karena merupakan tempatnya pelaksanaan perjanjian. Dalam perkara perbuatan melawan hukum dikenal asas lex the lex komisi, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Contohnya, seorang warga negara Indonesia mengalami kecelakaan lalu lintas di Thailand. Akibat kelalaian warga negara Thailand, sengketa mengenai ganti rugi pada umumnya diselesaikan berdasarkan hukum di Thailand karena kecelakaannya tersebut terjadinya di wilayah Thailand. Asas lain yang penting adalah lex fori, yaitu hukum negara tepat pengadilan memeriksa perkara. Apabila sengketa pemeriksaan di Pengadilan Negeri Indonesia, maka hukum acara digunakan adalah hukum cara Indonesia meskipun pokok sengketa melibatkan unsur asing. Di sini ada contoh penerapan titik taut. Dalam praktek, titik taut diterapkan pada berbagai jenis perkara. Misal, contohnya ada warga negara Indonesia menikah dengan warga Australia di Australia, kemudian mereka tinggal di Indonesia dan menunjukkan gugatan perceraian di Indonesia. Hakim akan mempertimbangkan kewarganegaraan para pihak seperti mana yang telah dijelaskan di atas tadi. Tempat perkawinan dilangsungkan serta domisili perkara tersebut menentukan hukum yang berlaku. Contoh lainnya adalah perusahaan Indonesia melakukan terkait dengan dagang dengan perusahaan Amerika. Sengketa kontrak ditandatangani di Singapura, sedangkan pelaksanaan pendidikannya di Indonesia. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan tepat dibuatnya kontrak, tempat pelaksanaannya kontrak, domisili para pihak, serta kolasu pilihan hukum apabila dicantumkan dalam perjanjian seperti mana yang sudah dijelaskan di sebelumnya materi. Dari area globalisasi, hukum lintas negara semakin berkembang baik dalam bidangnya perdagangan, investasi, perkawinan campuran, warisan maupun transaksi elektronik. Oleh karena itu, keperbedaan titik taut menjadi sangat penting untuk menghindari konflik hukum antar negara. Titik taut membantu hak menentukan hukum yang paling tepat diterapkan sehingga terciptanya kepastian hukum kemudian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum internasional.
Untuk kesimpulan, titik taut merupakan konsep dasar dalam hukum perdata internasional yang berfungsi menghubungkan suatu hubungan hukum yang mengandung unsur asing dengan sistem hukum suatu negara. Titik taut terdiri atas titik taut primer yang menunjukkan adanya unsur asing dan titik taut sekunder yang menentukan hukum negara mana yang berlaku. Dengan memahami titik taut, penyelesaian sengketa perdata internasional tersebut dapat dilakukan secara tepat, adil, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.